Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini kami akan menjelaskan video yang bertemakan awal waktu sholat. Kalian pasti sudah pada tahu ya, kalau saat ini kita mengetahui awal waktu sholat dengan menggunakan metode hisab dan ru'yat. Tapi, apakah kalian tahu alat yang digunakan untuk melihat dan menghitung awal waktu sholat dengan memperhatikan fenomena pergerakan matahari? Nah, maka dari itu, yuk tonton video ini sampai habis. Jadi, sebelum mengenal adanya jadwal sholat yang telah kita terapkan pada saat ini, para pemuka agama terdahulu menggunakan penentuan awal waktu sholat yang berpedoman pada peredaran semu harian matahari. Hal ini tentu saja memperhatikan fenomena pergerakan matahari dan juga gejala-gejala alam yang terkait. Contohnya seperti fajar, terbit, melintasi meridian, terbenam, dan juga senja. Penentuan waktu yang berpedoman pada pergerakan semu harian matahari ini dapat dijadikan panduan dalam penentuan awal waktu sholat. Metode yang digunakan untuk menentukan awal waktu sholat, salah satunya dapat menggunakan instrumen-instrumen falak seperti jam pancet, rubuk mujayab, dan juga tongkat istiwa. Cara penggunaan alat seperti ini memang cukup mudah dan juga sangat sederhana. Akan tetapi, salah satu kelemahan yang digunakan dalam metode ini adalah ketika cuacanya tidak mendukung atau langit sedang mendung ataupun hujan. Karena dalam metode penentuan awal waktu sholat ini lebih menggunakan sinar matahari. Jadi apabila cuaca sedang tidak baik, maka akan kesulitan juga kita menentukan awal waktu sholat. Jam pancet adalah alat sederhana yang terbuat dari kayu, semen, atau semacamnya, yang biasanya diletakkan di tempat terbuka agar mendapat sinar matahari. Alat ini berguna untuk mengetahui waktu matahari hakiki, tanggal syamsiah, dan juga awal waktu masuk sholat. Ada dua bagian dalam jam pancet ini. Bagian yang pertama yaitu deretan angka-angka dan garis-garis dalam bidang cekung setengah lingkaran yang dilapisi lempengan kuningan. Bidang cekung inilah yang digunakan untuk menunjukkan grafik sholat 5 waktu. Bagian yang kedua adalah sebuah paku yang panjangnya 4 cm, di mana paku akan dipasang di dinding bagian tengah jam pancet yang menghubungkan dengan bidang cekungan. Posisinya sejajar dengan sumbu bumi menghadap ke utara, sehingga menuju ke arah kutub-kutub langit. Saat paku tersebut terkena sinar matahari, maka bayangannya mengenai grafik waktu sholat dalam bidang cekung. Maka dalam kondisi itulah yang digunakan untuk menandai awal masuk waktu sholat. Karena jam pancet menggunakan sinar matahari dalam perhitungannya, maka hanya awal waktu sholat duhur dan asar saja yang dapat dilihat secara kasat mata. Selebihnya, untuk mengetahui awal waktu sholat maghrib, isya, dan subuh, digunakan perhitungan tertentu dalam memperhatikan posisi matahari, yaitu ketika matahari tepat pukul 12 waktu istiwa atau perhitungan jam pancet.
Rubuk mujayab merupakan istilah murni yang berasal dari bahasa Arab, di mana rubuk berarti seperempat dan mujayab berarti sinus. Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghitung sudut benda-benda langit, menghitung waktu, menentukan waktu sholat, menentukan waktu kiblat, dan posisi matahari dalam berbagai macam konstelasi atau rasi sepanjang tahun. Tingkat akurasi rubuk mujayab ini menyuguhkan hasil yang kurang halus, di mana data yang dihasilkan masih berupa data-data yang kasar, yang tingkat keakuratannya masih rendah, karena data yang dihasilkan harus dibagi 60 atau seksagesimal, dan juga ketelitian derajatnya hanya sampai pada nilai menit, tidak sampai pada nilai detik. Oleh karena itu, menggunakan alat ini haruslah ekstra hati-hati dalam menetapkan angka yang tertera. Tongkat istiwa. Tongkat istiwa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tongkat istiwa yang di titik pusat lingkaran mempunyai fungsi acuan sudut dalam lingkaran, acuan benang sebagai petunjuk arah kiblat, arah true north, dan sebagainya. Yang kedua, tongkat istiwa yang di titik 0 derajat lingkaran mempunyai fungsi pembidik posisi matahari, start pengukuran arah kiblat, arah true north, dan sebagainya dari posisi matahari. Berikutnya adalah syarat dalam penggunaan istiwa. Tongkat istiwa yang di titik pusat lingkaran harus benar-benar berada di titik pusat dalam posisi tegak lurus. Lingkaran yang dijadikan landasan kedua tongkat istiwa harus benar-benar dalam posisi datar. Tongkat istiwa yang di titik 0 derajat harus benar-benar di titik 0 derajat dalam posisi tegak lurus. Berikutnya adalah data-data yang diperlukan dalam penggunaan istiwa. Yang pertama adalah waktu atau jam yang tepat. Yang kedua ada azimut kiblat. Yang ketiga azimut matahari. Yang keempat beda azimut kiblat dan matahari. Beda azimut kiblat dan matahari adalah azimut kiblat dikurangi azimut matahari. Apabila hasilnya negatif, maka harus ditambah dengan 360 derajat. Berikutnya adalah cara penggunaan istiwa. Letakkan istiwa pada lokasi yang ingin diketahui arah kiblatnya. Alat istiwa berada di tempat yang rata dan terkena cahaya matahari. Bidik cahaya matahari menggunakan tongkat istiwa yang ada di titik 0 derajat. Ketika bayangan matahari sudah jatuh mengenai atau lurus pada tongkat istiwa yang ada di titik pusat, maka pembidikan sudah tepat. Kemudian, catat waktu saat itu. Tentunya yang dipakai adalah waktu yang benar-benar tepat. Nah, untuk menghitung arah dan azimut, maka menggunakan rumus-rumus yang sudah tertera.